Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 01 Kota Semarang. Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika bersama saya Pak Beni Saptianto. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ada 5 tahapan yang kalian harus lakukan untuk memahami cara mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Pengamatan 1. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Di sini ada sebuah garis dengan beberapa kotak dan di dalam kotak tersebut sudah terisi angka atau bilangan dan beberapa kotak ada yang masih kosong. Kita amati angkanya. 503, 503, 505 atau 505, 507 atau 507. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Berarti posisinya ada di sini. Diamati terlebih dahulu. Kalian simpan jawaban kalian dalam hati. Isi jawaban ini dalam hati terlebih dahulu. Kemudian pengamatan kedua. Perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Di sini ada gambar urutan bilangan negatif. Ada negatif 116, kemudian negatif 114. Yang kotak yang lain masih kosong. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Dapatkah kalian menentukan bilangan di sebelah kotak yang paling kiri? Paling kiri berarti sebelah kiri negatif 116. Itu kira-kira isinya bilangan berapa? Disimpan dalam hati terlebih dahulu. Sekarang mari kita diskusikan. Bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Bagaimana mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Coba anak-anak kelas 6 jawab bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat, kemudian bagaimana mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Setelah kalian mengetahui jawabannya, kalian bisa dicatat di buku catatan atau buku tugas matematika. Sekarang mari kita diskusikan, kita menalar bersama. Ada urutan bilangan positif yang belum lengkap. Yang tadi ya. Untuk melengkapinya, kalian dapat melakukan cara berikut. Bilangan yang akan diisi di sebelah kanan 503 atau 503. Jadi bilangan tersebut 503 ditambah 1 sama dengan 504. Begitu juga dengan bilangan yang berada di sebelah kanan 505. Bilangan tersebut adalah 505 ditambah 1 sama dengan 506. Bilangan yang berada di sebelah kiri 503, bilangan tersebut adalah 503 dikurangi 1 sama dengan 502. Dengan cara yang sama, bilangan yang berada di sebelah kiri 502 adalah 501. Kita lihat jika digambar seperti ini. Kita ingat atau kita tahu bahwa tadi yang
angka bilangan yang dicetak tebal 501, 502, 504 dan 506 ini adalah soalnya. Nah, kita urutkan 501, 502, otomatis di sini 503. Jadi kita tambahkan 1 pada setiap bilangan. Maka berdasarkan contoh di atas, bilangan di sebelah kanan 507 kira-kira adalah bilangan 508. Di sini nanti digambar. Begitu ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ada urutan bilangan negatif yang belum lengkap. Yang tadi, negatif 116 tadi. Kemudian, untuk melengkapinya, kalian dapat melakukan cara berikut. Bilangan yang akan diisi berada di sebelah kanan negatif 116. Jadi, bilangan tersebut negatif 116 ditambah 1 sama dengan negatif 115. Atau dikurang ya, nanti jika digambar. Bilangan di sebelah kanan negatif 114 adalah negatif 113. Bilangan yang berada di sebelah kanan negatif 113 adalah negatif 112. Bilangan yang berada di sebelah kanan negatif 112 adalah negatif 111. Bilangan yang berada di sebelah kiri negatif 116 yaitu bilangan negatif 116 dikurang 1 yaitu menjadi negatif 117. Sekarang kita simak jika digambar, gambarnya akan seperti ini. Negatif 116 sebelahnya menjadi 100 negatif 117. Negatif 115. Semakin ke kanan, nilai bilangan ini akan semakin besar. Semakin ke kiri, berarti nilai bilangan tersebut adalah semakin kecil. Berdasarkan contoh di atas ini, bilangan di sebelah kiri dari negatif 116, negatif 117 adalah negatif 118. Paham ya? Kita lanjut. Sekarang, bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6. Gunakan tanda lebih dari atau lebih besar atau kurang dari seperti itu. Gambarnya, tandanya seperti ini. Cara menyelesaikannya, langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah 1. Letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan bulat. Contoh pertama kita membuat garis bilangan dulu. Kita tentukan titik nolnya berada pas di tengah garis bilangan. Di sebelah kanan 0 kita tulis bilangan positif 1 sampai 10 karena di paling besar adalah 10. Untuk 0 sebelah kiri yaitu negatif 1 sampai negatif 10 karena yang paling besar paling kecil adalah negatif 10. Sekarang kita diminta untuk menentukan negatif 10 dengan negatif 6. Kita berikan tanda titik tebal pada negatif 6, kemudian berikan titik juga pada negatif 10. Berapakah jarak negatif 6 ke negatif 10? Kita hitungnya dari negatif 6, berarti melompat ke 7. Negatif 7 berarti menjadi 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 loncatan dari negatif 6 ke negatif 10. Itu ya. Sekarang langkah 2. Tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kita buat gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya masih sama dengan yang tadi. Kemudian
Jadi yang langkah 3, negatif 10 kurang dari negatif 6. Jika ditulis seperti ini, negatif 10 kurang dari negatif 6. Tandanya seperti ini, kalian amati tandanya ya. Kurang dari. Atau negatif 6 lebih besar dari negatif 10. Jika ditulis negatif 6 lebih dari negatif 10. Berarti negatif 6 sama negatif 10 yang paling besar adalah negatif 6. Jadi kita tidak melihat nilainya, tapi kita melihat tandanya. Ini tandanya negatif. Semakin ke kiri, semakin kecil. Namun berlawanan, jika semakin ke kanan, nilainya semakin besar atau tinggi. Paham? Kita lanjutkan. Tahukah kamu, urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Contoh, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, sampai bilangan 10. Berarti yang paling awal adalah yang paling kecil, bilangan 1. Terus yang paling tinggi 10. Yang kedua, urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Kebalikannya, berarti 10 dulu dari belakang. 10, 9, 8, 7, 6 sampai dengan angka 1. Dari sini paham? Terima kasih. Kita lanjutkan. Pada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar. Dari batasnya adalah bilangan 0. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu semakin ke kanan semakin besar. Kebalikannya kalau ke kiri semakin ke kiri semakin kecil, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampai negatif 10 dan seterusnya itu semakin ke kiri semakin kecil. Mudah ya? Paham? Kita lanjutkan. Contoh soal. Coba urutan turun dari bilangan ini. Negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Bagaimana cara kita menjawab? Pertama-tama kita harus membuat garis bilangan. Ya, kita buat garis bilangan. Setelah membuat garis bilangan dan diberi bilangan-bilangan 0, 1 sampai 10, karena yang paling tinggi adalah 5, kita buat 10 tidak apa-apa. Untuk yang negatif, yang paling kecil adalah negatif 12. Jadi kita buat lebihkan 1 enggak apa-apa, negatif 13. Kemudian kita berikan negatif 10 dikasih titik tebal, negatif 2 dikasih titik tebal, 0 berarti 0-nya kita titiki yang tebal, negatif 12 berarti sebelah kiri, angka 3 sebelah kanan, angka 2 depannya 3, negatif 1 sebelah kirinya 0, angka 5 diberi angka titik seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Setelah kalian membuat garis bilangan, baru kalian bisa mengurutkan dari urutan turun. Ya, urutan turunnya yaitu yang paling besar dulu. 5, 3, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Urutannya seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah, kita lanjut pada contoh 1.8. Bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tandanya seperti ini. Ada soal A sampai D, negatif 12 titik 0. Jawabannya apa? Penyelesaiannya negatif 12 kurang dari 0. Ya, berarti yang besar mana? Yang besar adalah 0. Jadi yang besar dicaplok,
yang kecil dicucuk. Cara mengingatnya seperti itu. Gitu ya. Angka yang kecil dicucuk, yang besar dicaplok atau dimakan. Sekarang yang B, negatif 5, titik-titik negatif 11. Berarti negatif 5 lebih dari negatif 11. Negatif 5 sama 11, yang paling besar mana? Yang paling besar adalah negatif 5. Kita tidak melihat angkanya, tapi negatifnya. Semakin besar dimakan gitu. Yang C 34 sama 34 kita menggunakan tanda sama dengan 34 sama dengan 34. Terakhir negatif 7 dengan angka 7 yaitu negatif 7 kurang dari 7. Yang semakin ke kanan besar, semakin ke kiri kecil, berarti yang besar adalah 7, berarti yang 7 dicaplok atau yang dimakan. Tandanya seperti ini ya. Gitu. Contoh lagi 1.9. Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan Rp5.000, adik Udin mendapatkan Rp2.000, kakak pertama Udin mendapatkan Rp12.000, kakak kedua diberi Rp10.000. Coba kalian urutkan uang jajan dari yang terbesar. Kita analisa dulu. Rp5.000 uang jajannya Udin, ya. Rp2.000 uang jajan adik Udin. 12 dengan pecahan 10.000 dan 12 adalah milik uang jajan milik kakak pertama Udin. Sedangkan kakak kedua hanya diberi uang 10.000. Sudah kalian amati nominalnya? Jika sudah, urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar berarti cara penyelesaiannya di antara uang jajan Udin, adik Udin, kakak pertama, dan kakak kedua Udin dari yang terbesar adalah 12.000, 10.000, 5.000, dan 2.000 rupiah. Mudah ya? Jadi uang jajan dari yang terbesar urutannya adalah kakak pertama, kakak kedua, Udin, dan adik Udin yang paling sedikit. Gitu. Sekarang, tahukah kamu cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat? Yang pertama, jika ada yang dibandingkan sama-sama positif, bilangannya sama-sama positif, ingat, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Contoh, angka 1 dan angka 5. Yang paling besar adalah bilangan angka 5. Itu untuk positif. Paham? Yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, ingat, berlawanan tanda, maka bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangan. Contoh, negatif 11 dengan angka 1. Yang paling besar adalah angka 1 atau bilangan 1. Kenapa? Karena bilangan semakin ke kanan semakin besar, sedangkan ke kiri semakin kecil. Itu. Yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Contoh, negatif 11 dengan negatif 10. Yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah negatif 11. Kenapa? Karena semakin ke kiri, nilai bilangan tersebut semakin kecil. Gitu. Sekarang untuk tugasnya, 1. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Ya. Caranya bagaimana? Kalian buat garis
bilangan terlebih dahulu untuk memudahkanmu. Yang kedua, urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga yang terkecil. Kebalikan dari soal nomor 1. Dibuat garis bilangannya terlebih dahulu supaya lebih memudah. Tugas yang ketiga, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangan. Soalnya ya, untuk soal yang nomor 1 tadi tidak perlu memakai garis bilangan. Tapi untuk soal yang nomor 3 gunakan garis bilangannya, gitu ya. Yang keempat, bandingkan bilangan bulat berikut. Beri tanda kurang dari atau lebih dari. Seperti contoh sebelumnya. Begitu? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, anak-anakku, karena sebentar lagi kita akan UTS atau PTS, penilaian tengah semester, mohon kalian belajar mandiri di rumah. Bukunya dibuka dan dibaca. Jangan dibaca saja dan dibuka, tapi dipahami, diresapi. 1 kali baca tidak paham, diulangi 2 kali. 2 kali tidak paham, 3 kali. Sampai hafal, sampai paham. Gitu ya. Nah, karena mengingat pertemuan ini sangat terbatas, karena waktu juga tidak memenuhi ya, karena banyak yang akan kita pelajari, maka anak-anakku kelas 6 kalian belajar mandiri di rumah, bisa dibantu oleh orang tua atau kakak kalian atau saudara, atau juga bisa mengikuti kursus gitu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa WhatsApp Pak Beni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat, jaga kesehatan.